Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqimun. Sadaqallahul alim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita semua telah dilimpahkan rahmat dan karunia yang tak berhingga nilainya, di mana pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan keimanan yang kuat, kesehatan yang cukup, dan kesempatan yang Dia berikan sama kita, sehingga kita telah dapat bersama-sama di rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepadanya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan buat kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau sudah bersusah payah berjuang menegakkan kebenaran di permukaan bumi ini, mengangkat harkat dan martabat manusia dari lembah kebiadaban kepada alam yang beradab, sebagaimana yang telah kita nikmati pada saat sekarang ini. Kemudian khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semuanya, termasuk diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kita kerjakan semua yang diperintah oleh Allah, kemudian kita tinggalkan semua larangan-larangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istiqomah menjalankan semua yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai tema khutbah kita
kita siang hari ini adalah penyesalan yang tak berguna lagi. Banyak manusia dikala hidup di atas dunia ini lupa dengan perjanjian yang telah berjanji dengan Sang Pencipta kita, bahwa Allah itu adalah Allah dan kita adalah abdi. Itu perjanjian kita dikala kita masih di dalam rahim ibu kita, sebelum roh itu ditiupkan kepada kita. Kita sudah mengakui bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita, dan kita yang diciptakan adalah abdinya Allah. Nah, ketika kita sudah sampai lahir ke permukaan dunia ini, banyak di antara kita lupa dengan janji, sehingga banyak manusia di atas dunia ini tidak mengikuti perintah Allah itu sendiri. Ini karena lupa perjanjian dengan Sang Pencipta kita itu sendiri. Banyak kita sibuk mengejar dunia kita karena mungkin dari serba berkekuatan. Bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang layak di atas dunia ini? Mungkin kita butuh kendaraan, mungkin kita butuh tempat tinggal, mungkin kita butuh kelengkapan hidup yang lainnya dikala kita hidup di atas dunia ini. Semua itu boleh kita cari. Yang tidak dibenarkan itu melupakan perjanjian dengan Allah karena kesibukan mengejar dunia kita itu. Maka di dalam kehidupan ini, jika manusia itu mengejar dunia, maka akhiratnya lari lepas. Tetapi ketika manusia itu mengejar kehidupan akhiratnya, dikala dia masih hidup di atas dunia ini, maka dia mendapatkan dunia itu sendiri. Jadi kita pilih mana? Apakah kita memilih mengejar dunia sehingga akhirat yang abadi itu lepas, atau kita memilih mengejar kehidupan akhirat kita dan kita mendapatkan dunia kita? Ya, jangan sampai nanti ketika kita hidup di atas dunia ini kita semaunya saja agar mendapatkan kehidupan dunia yang mungkin hanya sendiwara itu. Bagaimana kita mendapatkan mobil yang bagus? Bagaimana kita mendapatkan tempat tinggal yang layak huni? Dan perabot-perabot rumah tangga yang mungkin wow. Kalau mendapatkan semua itu kita lakukan yang tidak dibenarkan oleh Sang Pencipta kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, berarti kita sedang mengejar dunia kita. Akhirat kita nanti akan lepas. Kalau itu yang terjadi, kita nanti setelah kita di dalam rahim lahir di atas dunia, setelah itu pasti kita, ini pasti, alam kubur yang mungkin akan kita lalui. Ketahuilah bahwa akhirat itu adalah cerita dan dunia di saat ini adalah nyata.
Ya, dunia itu saat ini adalah nyata, tetapi akhirat itu adalah cerita. Ketahuilah nanti ketika kita sudah di akhirat, akhirat itu adalah nyata dan dunia tinggal cerita. Nah, ketika kita sudah berada di alam kubur nanti atau di alam akhirat nanti, sebelum dunia kiamat, kita masih berada di alam kubur, maka orang-orang yang berdosa itu dikala dia hidup di atas dunia itu sangatlah mendapatkan siksa kubur yang sangat luar biasa. Jangan sampai nanti ketika kita sudah di sana baru kita menyesal. Enggak ada gunanya lagi menyesal di sana. Nanti akan terjadi seperti itu. Penyesalan itu setelah alam kubur itu nyata baginya, baru dia menyesal, dan penyesalan itu tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12 yang telah kita bacakan di awal khutbah tadi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farjana na'mal sholihan inna muqinun. Kalau sekiranya engkau lihat ketika orang-orang berdosa menundukkan kepalanya di sisi Tuhan mereka, lalu berkata, ya Tuhan kami, telah kami lihat dan telah kami dengar siksa yang kami mungkiri masa lalu itu ketika dia masih di atas dunia. Disampaikan azab kubur itu kepadanya, disampaikan azab neraka itu kepadanya, dan disampaikan bagaimana keadaan pada masa itu kepadanya, tapi dia tidak mengacuhkan sama sekali ketika informasi itu sampai kepadanya. Sebab itu kembalikanlah kami, kata mereka kepada Allah, ke atas dunia. Dia minta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke atas dunia supaya kami kerjakan amal soleh, kata mereka kepada Tuhan mereka. Dia baru menyesal di sana, baru tahu dia di sana, baru sadar dia di sana bahwa azab kubur itu memang nyata. Maka dia meminta kepada Allah agar dikembalikan ke atas dunia supaya mereka bisa berbuat amal soleh di atas dunia ini. Dikala itu tak ada lagi gunanya menyesal, tidak akan diterima permintaan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyesallah ketika masih ada waktu bagi kita di atas dunia ini, menyadari bersama-sama bahwa kehidupan akhirat itu nantinya adalah nyata, dan dunia ini nantinya adalah tinggal cerita. Walaupun sekarang akhirat itu adalah cerita dan dunia bagi kita sekarang ini adalah nyata. Yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita nanti di akhirat, maka akhirat itu adalah nyata dan dunia tinggal cerita. Sewaktu itu baru terjadi penyesalan, baru terjadi doa kepada Allah
agar dikembalikan ke atas dunia supaya berbuat kebajikan di muka bumi ini. Nggak ada gunanya lagi. Maka pesan kami dari mimbar ini kepada kita semuanya, marilah kita menyadari bersama bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Selalulah ingat kepada Allah, baik ketika kita sedang duduk, sedang berbaring, ataupun sedang berdiri. Ini kalau itu sudah ada pada kita, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, dimanapun kita bekerja, kalau sudah ada kita mengingat Allah di mana kita berada, ketika kita sedang duduk mungkin di meja kerja kita di kantor, kita mengingat Allah, maka itu tidak akan terjadi lagi penyelewengan. Sedang berdiri kita mengingat Allah, mungkin sedang berjalan di jalan raya, kita sadari bagaimana menggunakan jalan raya itu supaya jangan terjadi pelanggaran. Ya, sedang duduk kita, sedang berdiri kita, bahkan mau tidur berbaring kita, ingat kepada Allah. Semuanya adalah ibadah. Kalau kita lakukan semua aktivitas kita di kala hidup di atas dunia ini adalah ibadah. Bagi umat Islam itu, umat Nabi Muhammad itu ibadah semuanya. Ke WC saja ibadah. Karena ada doa masuk WC, adab masuk WC. Itu adalah ibadah. Tidur kita ibadah. Bacalah apa saja yang kita bisa kita baca. Tapi ketahuilah bahwa pesan Rasulullah kepada anaknya yang mau tidur, wahai anakku, kalau engkau mau tidur, khatam Quran terlebih dahulu baru tidur. Ya junjungan ya ayahanda kepada kita, bagaimana saya bisa khatam Quran sepanjang itu baru saya tidur? Maka kata Nabi, ketahuilah membaca surat Al-Ikhlas itu 3 kali sama dengan khatam Quran. Maka bacalah itu surat Al-Ikhlas 3 kali mau tidur. Itu ibadah. Ya, baru kita berdoa. Doa mau tidur supaya kita diselamatkan oleh Allah sampai bangun kembali. Setelah bangun doa lagi. Alhamdulillah, engkau telah menghidupkan aku setelah aku mati. Itu doa bangun tidur. Jadi tidur kita beribadah, bangun tidur kita beribadah. Apalagi yang harus kita cari? Kemanapun kita beribadah, mencari rezeki untuk anak dan istri kita itu adalah ibadah. Begitu. Pergi ke sawah kita, pergi ke ladang kita, pergi berusaha kita, pergi ke kantor kita, itu bisa jadi ibadah semua. Tergantung kepada kita memakainya. Makanya mari kita hidupkan sunnah Rasul ini. Ketika mungkin umatku rusak, kata Nabi, itu adalah sama pahalanya dengan jihad di medan perang. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak pepatah orang tua masa lalu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Banyak orang itu tidak mau menyesal dahulunya, tapi menyesal telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mereka. Ya. Pepatah orang tua masa lalu itu bagus-bagus semua, bisa kita pakai. Maka menyesallah kita hari ini kalau belum kita bisa menjalankan syariat Islam itu secara kafah. Menyesal kita hari ini. Maka berusaha kita
kita dalam kehidupan kita ini agar bisa menjalankan agama Islam itu secara keseluruhan, secara kafah, menyeluruh. Nah, supaya nanti di akhirat kita senang. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia itu sudah 14 abad yang lalu. Sampai dunia kiamat nanti, ketika dunia sudah kiamat, orang berbondong-bondong nanti mencari pertolongan. Ya, mencari pertolongan. Dia temui Nabi Adam nanti. Nabi Adam tidak bisa menolong manusia karena dia punya dosa. Saya sendiri belum tentu, kata Nabi Adam. Terus ke Nabi berikutnya, terus ke Nabi berikutnya sama, nggak bisa memberikan samaan nanti di yaumil akhir. Yang terakhir dibangunkanlah oleh manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sedang terbangun, siapa pula ini yang membangunkan saya? Belum selesai rasanya setengah jam saya tertidur. Bayangkan berapa lama nanti itu sampai dunia kiamat dia masih tertidur. Senangnya nikmat Allah itu bagi Nabi. Dia merasa nanti hanya setengah jam baru tertidur, dibangunkan oleh orang. Dunia sudah kiamat, kata manusia. Kami mohon pertolongannya. Nah, nanti bagi yang masuk golongan umatnya itu mendapat samaan dari beliau nanti semuanya. Maka itu yang kita cari ketika kita hidup di atas dunia ini. Jadilah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa qul rabbirghfir warham wa anta khairur rahimin.